ibu-ibu semua? Semangat pagi. Ibu-ibu pedagang pengunjung pasar Rengkoplak yang saya sayangi, hari ini izinkanlah saya untuk memberikan sedikit yang saya punya, yaitu mengenai pengolahan sampah. Kalau ibu-ibu ingat waktu pertama saya jualan sabun ya ibu-ibu ya. Nah, sabun ini adalah produk turunan dari ekoenzim. Saat ini saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat ekoenzim, dan nantinya harapan saya ibu-ibu bisa membuat sabun sendiri. Tidak usah membeli kepada saya. Ibu-ibu, monggo yang kepingin tahu caranya membuat ekoenzim, silahkan merapat. Saya akan memberikan sedikit rambu-rambu atau sedikit cara bagaimana cara membuatnya. Sekilas mengenai ekoenzim, ekoenzim adalah fermentasi dari calon sampah ya ibu-ibu. Belum menjadi sampah yang sudah masuk tong atau pembuangan sampah. Jadi seandainya ibu-ibu mengkonsumsi buah, itu kulitnya bisa disimpan, bisa digunakan sebelum masuk tong sampah. Jadi masih bersih ya ibu-ibu, meskipun namanya sampah, tapi bukan sampah yang di tong-tong sampah. Jadi manfaat ekoenzim itu selain untuk bahan turunan untuk sabun atau pembersih yang lain, ekoenzim itu banyak sekali manfaatnya dengan penggunaan rumus-rumus tertentu. Nah, misalnya untuk tanaman, untuk mencuci piring, untuk mengusir tikus, bahkan untuk kesehatan. Jadi tidak hanya untuk pupuk ya ibu-ibu ya, tapi untuk semuanya. Jadi ini adalah cairan ajaib. Monggo ibu-ibu yang kepingin sampel ekoenzim saya sediakan gratis. Silakan ambil di sini. Sekalian ada brosur pemakaian dan cara membuatnya. Ibu-ibu, mari kita sama-sama membuat ekoenzim. Ekoenzim ini dibuat dari BO atau bahan organik, bisa dari sayur, sisa sayur ataupun sisa kulit buah. Nah, itu ada rumus ya ibu-ibu ya. Seandainya wadahnya itu katakanlah ini 1 liter tempat. Ini yang digunakan, air yang digunakan itu 60%-nya. 60% dari wadah. Seandainya wadah ibu 20 liter, tinggal mengalihkan 60%-nya berapa? 60% dari 20 berarti 12 liter nih Bu ya. 20. Nah, ini saya gunakan contoh yang kecil ya ibu-ibu. Ini botol 500 ml. Jadi ini airnya saya gunakan 300 ml. Ini 300 ml air yang non mineral, air murni istilahnya, jangan air pam, karena air pam kan sudah ada kaporit dan lain-lain, jadi air sumur. Atau kalau misalnya terpaksa pakai air pam, itu kita endapkan dulu, kita jangan langsung, misalnya seminggu atau berapa, 10 hari, supaya endapan kaporitnya turun. Nah, untuk membuat ekoenzim ini bisa dari bahan fermentasinya itu bisa dari molase atau dari gula merah. Kalau dari molase itu biasanya digunakan untuk pupuk, gula merah digunakan untuk sabun dan lain-lain. Tapi pada prinsipnya sama, tidak ada perubahan, cuma estetiknya aja yang beda. Kalau dari molase nanti hasilnya akan menjadi hitam. Kalau dari gula merah hasilnya akan menjadi kuning. Cuman manfaatnya sama. Baiklah ibu-ibu, ini tadi 500 ml tempat. Jadi saya isi 60%-nya 300.
Kalau ini ada rumusnya ya ibu-ibu ya. Rumusnya itu 1 bagian molase atau gula merah, 3 bagian kulit buah atau BO, dan 10 air. Jadi kalau 300 ml air, molase atau gula merahnya berapa, Bu? Matematika. 300 dibagi 10 berapa? 30 gram. Ini anak gulanya 30 gram. BO-nya kali 3. 30 kali 3 90 gram bahan organik. Mari Ibu kita buat, Bu. Pertama-tama ini saya menggunakan gula merah ya Bu ya. Gula merahnya kita hancurkan supaya mudah larut. Ini gula merah kita masukkan ke dalam wadah. Kurang hancur ya. Tapi nggak apa-apa, nanti dia larut sendiri. Kemudian ini BO-nya, tolong Bu Penny dicuil-cuil untuk dimasukkan ke dalam botol. BO bahan organik. Boleh mau kulit dicampur sayuran, tapi yang bersih. Misalnya bayam itu kan ada akar-akarnya itu jangan karena ada tanahnya. Jadi langsung bisa. Itu tadi sudah saya timbang 90 gram. Gula 30, BO 90, airnya 300. Jadi perbandingannya 1, 3, 10. Kemudian ini kita fermentasi selama 3 bulan. Seandainya atau 90 hari. Seandainya kita menggunakan botol yang tutupnya kecil, kita rajin untuk membuka, untuk mengeluarkan gas, karena jika tidak akan meledak. Gasnya itu naik. Karena saya pernah membuat lupa, itu naik gasnya. Tapi kalau untuk pemula lebih aman menggunakan tutup yang mulutnya lebar seperti ember bekas es krim atau bekas cat, itu lebih aman karena dia tekanan gasnya kurang karena sudah keluar melalui mulut ember. Monggo ibu-ibu yang ngersake sampel ekoenzim dan cara membuatnya, silakan Mas Toh. Monggo, ini sudah saya siapin. Kalau ibu-ibu sudah bisa membuat ekoenzim, ibu-ibu bisa membuat sabun sendiri. Nanti saya ajari juga cara membuat sabunnya. Ibu setelah kita masukkan jadi satu, ini bisa dikocok bisa, kalau misalnya mulutnya lebar bisa kita aduk, kalau mulutnya kecil bisa kita putar seperti ini supaya bercampur. Nah, ini kita diamkan atau kita fermentasi selama 90 hari atau 3 bulan dengan membuka tutupnya tiap hari untuk mengeluarkan gas. Biasanya setelah 2 minggu gasnya akan berkurang, aman, tidak akan menimbulkan ledakan. Monggo yang ngersake ekoenzim gratis, silahkan ambil di sini.